Qala radhiyallahu anhu, ma taraka minal jahli syai'an man arad an yahdutha fil waqti ghairu ma adharahu Allahu fih. Ini kalau diterjemahkan jadi sangat keras kalimat ini. Ya, kalimat ini sangat keras. Kalau ada orang yang menginginkan sesuatu terjadi di saat ini, tetapi kejadiannya tidak seperti yang ditampakkan Allah pada saat ini. Jadi di saat ini dia pengen kejadiannya itu lain. Seharusnya enggak seperti ini. Seandainya tidak seperti ini, maka orang yang seperti itu mataraka minal jahli syai'a. Dia sudah mengambil semua sifat kebodohan. Ya, tidak menyisakan sama sekali yang namanya kebodohan. Jadi alias kalau diterjemahkan sangat bebas, teramat sangat bodoh seseorang yang dia saat ini menginginkan kejadian yang lain, menginginkan kondisi yang lain. Bagaimana itu? Jadi saat ini dia sedang menjadi misalnya pegawai kantor A. Terus dia melamun dalam lamunannya, seandainya dulu saya itu melanjutkan sekolah, kan saya nggak akan jadi pegawai semacam ini. Nah, ini termasuk ciri orang-orang bodoh. Ya, termasuk ciri orang-orang bodoh. Atau seandainya tadi pagi itu saya tidak berangkat kerja, saya tidak akan ketabrak motor. Nah, ini ciri orang-orang bodoh. Seandainya tadi saya itu mau pergi ke pasar, saya akan ketemu di toko dengan fulan, yang fulan itu tadi ke toko saya. Seandainya ketemu dia, barang saya pasti diborong. Gara-gara saya nggak ke pasar, ya akhirnya nggak ketemu dia, akhirnya hari ini nggak dapat uang, nyesel dia. Ini termasuk ciri orang-orang bodoh. Jadi kalau seseorang itu pengen saat ini dia mendapatkan sesuatu yang, misalnya saat ini laginya dapat uang 100.000, dia nyesel, seandainya tadi saya nggak berangkat ke Masjid Ar-Raudhah, dapat 2 juta saya. Gara-gara berangkat nggak ketemu orang yang mau bayar hutang, akhirnya 2 juta hilang. Nah, ini termasuk ciri orang-orang bodoh. Kenapa? Karena dia menginginkan, mengharapkan sesuatu terjadi, padahal yang terjadi bukan sesuatu itu. Udah lewat itu, sudah lewat. Alias takdirmu saat ini adalah ini, kok kamu minta takdir yang lain. Nah, ini dikatakan bodoh karena dia menganggap berarti yang membuat dia seperti ini gara-gara itu. Gara-gara tadi saya berangkat ke kantor ketabrak. Jadi ketabrak itu menurut dia gara-gara berangkat ke kantor. Gara-gara berangkat pengajian, yang mau bayar utang nggak ketemu saya, nggak jadi bayar. Jadi nggak jadi bayar itu gara-gara berangkat pengajian. Gara-gara dulu saya tidak melanjutkan sekolah, maka saya jadi pegawai kantor yang gajinya UMR rata-rata. Seandainya saya terus kuliah, saya akan jadi pejabat ekselon apa, saya nggak paham juga ya. Gajinya itu di atas UMR, gajinya luar biasa banyak. Jadi dia gajinya saat ini UMR rata-rata gara-gara tidak melanjutkan kuliah. Ini kalimat-kalimat semacam ini muncul dari orang-orang yang dikatakan super bodoh karena dia tidak mengenal bahwasannya yang terjadi itu bukan gara-gara, tetapi karena Allah yang menghendaki. Karena Allah yang menentukan. Karena Allah yang sudah memilihkan. Tidak ada suatu peristiwa bisa terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita semacam itu. Tugas kita menjalankan syariat. Kalau saat ini diuji, ya kita harus pakai pakaian namanya sabar.
Kalau saat ini mendapat nikmat, pakai pakaian yang namanya syukur. Kalau saat ini berbuat dosa, maka pakai pakaian yang namanya istighfar, minta ampun. Kemudian bertobat. Kalau saat ini taat, maka kita mensyukuri nikmat taat tersebut tanpa menyalahkan kondisi apapun. Jalankan saja syariatnya, selesai. Enak tuh? Saya hari ini kok mata melihat yang haram, ya istighfar. Jangan dikaitkan apapun. Saya hari ini bisa sedekah, ya alhamdulillah, syukur. Saya hari ini kok terpleset berbuat dosa, ya minta ampun. Jangan cerita-cerita, tutup aibmu. Jangan cerita, tutup aibmu. Tugas kita jadi manusia hanya itu, simple, sederhana. Ya, sesimpel itu, sesederhana itu, semudah itu. Maka kebanyakan orang stres gara-gara kebanyakan mikir dalam-dalam. Kenapa ya saya kok sampai maksiat ya? Kenapa saya ditakdirkan maksiat ya? Kok takdir saya seperti ini ya? Loh, kenapa saya kok jadi orang yang hidupnya susah ya? Kenapa takdir saya susah? Nyalakan takdir semua, takdir. Padahal syariat gak mengajarkan takdirmu ABC. Syariat mengajarkan kalau kamu sedang dalam kondisi berdosa, kamu minta ampun. Dalam kondisi berdosa, kamu tutup aib. Dalam kondisi berdosa, kamu segera amal soleh agar dosa terampuni. Dalam kondisi kamu dapat rezeki apapun itu ilmu, maka kamu berbagi. Kalau ilmu ya berbagi ilmu, harta berbagi harta, sehat ya berbagi kesehatan dengan tenaga dan lain sebagainya. Kalau kamu dalam kondisi sedih, maka kamu hibur diri dengan sesuatu yang halal, yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu obati hati dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu dalam kondisi kehilangan seseorang, suntuknya luar biasa, maka kamu yang ridho, terima kondisi itu, jangan berkeluh kesah, dan seterusnya. Aturan syariat jelas, gamblang. Nggak ada, kalau ada kondisi mikir dalam arti yang dikait-kaitkan sama takdir ya. Terus hati ini beruwet, pikiran ini ruwet, berkuing jeduk-jeduk no tembok. Ya, kena gangguan. Agak goyang sedikit sampai meleset. Paham maksudnya kan? Goyang sedikit sampai meleset, dikembalikan susah. Habis itu ngelamun, saya ketemu malaikat. Wah, lebih hebat lagi itu. Saking melesetnya ya, sampai bilang ketemu malah malaikat. Padahal sholat jamaah tidak pernah. Loh, kita bisa ketemu malaikat, tapi kan nggak semua orang, ada syaratnya. Sholat berjamaah, bekti sama orang tua, haram ditinggalkan, yang taat dijalankan, sunnah dilakukan, ibadahnya luar biasa. Masuk dalam kelompok layak, nah itu wajar. Lawang orang tua dihajar, istri dimaki, ya anak dianiaya, hidup nggak taat, aktif maksiat, bilang ketemu malah malaikat. Ya mungkin malaikat azab. Ya naudzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Nah itu saya katakan singkat karena malam ini saya akan bicara yang lain. Tapi tunggu dulu, ini masih di bab ini ya. Nah ini ucapan ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, diantaranya adalah karena mengajarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Rasul menyatakan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka, ibtalahum, mereka akan diuji. Kalau mereka itu ridha, mereka rela diperlakukan Allah dengan ujian itu, falahur ridha, maka Allah pun ridha dengan mereka. Tapi kalau mereka enggak rela diperlakukan semacam itu, protes, kenapa kok saya begini, maka Allah pun murka kepada dia. Dia enggak rela, dia suhud, dia benci, maka Allah benci juga dengan dia. Ini akan kita bahas 10 menit selesai insyaallah.
Ini kunci hidup biar nggak stres. Ya, kunci hidup biar nggak stres. Kenali dulu siapa Tuhanmu. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan saya? Siapa Tuhan kita? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau nggak ada Tuhan kecuali Allah, jadi jelas yang bisa hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Satu-satunya yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau bab enak kita nggak ngobrolkan ini. Orang punya duit banyak, nggak bahas dia. Baru nikah, nggak bahas. Kalau udah perang baru dibahas. Ya nikah sama istri sama suami, honeymoon pergi ke langit yang biru. Ya, ada lagunya itu ya. Langit yang biru, macam-macam itu, honeymoon, nggak bahas. Tapi begitu ada pertikaian antara suami istri, urip kok kayak gini yo. Baru dibahas. Biasanya terjadi pembahasan itu ketika apa? Merasa dalam ujian. Diuji, baru dia komentar macam-macam. Karena itulah Allah SWT menjadikan ujian itu untuk memilih mana yang masuk dalam kelompok yang dicintai Allah dan mana yang masuk dalam kelompok dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu ditanya oleh seseorang, ujian ini siksa atau nikmat? Ujian ini siksa atau penghapus dosa? Ujian ini siksa azab untuk saya atau mengangkat derajat? Jawabannya sederhana. Kamu diuji ini hatimu senang atau protes? Protes, azab berarti. Kalau kamu diuji hatimu nyaman, ya sakit ya sakit, sabar ya. Tapi hatinya nyaman, Allah yang uji kok ya. Saya senang-senang saja, cuman saya minta sama Allah biar ujiannya segera diangkat. Biar dikasih solusi. Hatinya enggak gersulo. Semeleh, hatinya semeleh. Maka yang semacam ini dosa diampuni, pangkat dinaikkan ya. Falahur ridho. Maka dia langsung dapat pangkat yang tertinggi. Diridhoi Allah. Falahur ridho. Karena itu kalau mau tahu kondisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sederhana. Bu, hari ini ngeluh berapa kali? Iya, bapak-bapak hari ini ngeluh berapa kali? Kita hari ini ngeluh berapa kali? Kan Allah nguji kita macam-macam hari ini ya. Mungkin ada yang kepleset, gelundung, kemudian kakinya sakit. Waktu itu Mas Alfian Raudhah nih, mau berangkat ke Raudhah, kebetulan bannya kok tidak lihat aspal gitu ya. Karena habis hujan, jadi masih becek. Nah aspalnya itu ada lubang ya. Bannya tidak lihat aspal. Kalau lihat kan bengkok dia ngindari. Karena ketutupan air masuk ke dalam lubang. Ya, akhirnya ya alhamdulillah gelundung. Ya, gelundung. Nah, cuman doakan Beb agar segera pulih biar bisa ke Raudhah lagi. Nah, Masya Allah itu. Itu namanya diuji enggak protes. Ya, diuji cari solusi. Solusinya minta doa, dan enggak lama udah di sini dengan wajah yang bengkak-bengkak, sembam-sembam, habis ciuman sama aspal. Ya, ciuman sama aspal, udah tugas lagi. Yang ikut nyedoti karpet, ya bersih-bersih, bantu-bantu ngurusin majelis. Ini kan sesuatu yang bagus, yang luar biasa. Nah kalau diperlakukan seperti itu kok ridho, enggak protes, enggak protes, ridho, tahu Allah yang izinkan itu terjadi. Maka orang yang seperti itu langsung naik. Falahur ridho. Maka dia dapat ridho dari Allah Ta'ala. Nah kok ada seorang istri. Maaf ya Bu. Ini nanti dua-duanya saya kasih contoh. Tapi kan katanya pepatah ladies first. Ya, wanita duluan. Betul? Betul? Bu. Jadi yang kasih contoh wanita dulu atau laki dulu? Wanita, katanya wanita sepakat. Iya, enggak apa-apa Bu, ini contoh ini banyak dialami. Ada seorang wanita tinggal di kos-kosan.
Karena suaminya tidak mampu kontrakkan rumah. Jadi suaminya baru mampu ngekos. Dan kosnya itu di pinggiran kota, mepet dengan sawah desa. Jadi belum lagi mepet sama perkampungan desa, sama sawah desa. Artinya kos yang super murah. Ya, super murah. Kondisi kosnya itu, kalau begitu dibuka pintu kamarnya, Masya Allah. Sangat teramat, sangat super sederhana. Wanita ini kemudian suaminya berangkat kerja. Pulang kerja, suaminya laporan, "Dik, saya dipecat dari kantor." Wanita ini kemudian ketika mendengar berita itu, ini musibah, ini ujian. Wanita itu kemudian berkata, "Sudah susah kok masih dibuat susah ya. Sudah susah kok masih dibuat susah. Kenapa hidup harus seperti ini?" Terus naik, "Kenapa dulu aku nikah dengan dia?" Nah, mulai ya, "Kenapa dulu aku tidak menikah dengan sang mantan?" Lu malah kurang ajar. Sang mantan sekarang sang mantan sekarang jadi direktur. Dan posisinya dia masih single, kelihatannya dia masih mencintai aku. Mulai setan masuk. Ya, setan mulai masuk. Udah enggak ridho dengan kondisinya, mulai ngikuti bisikan setan. Insya Allah perempuan seperti ini tidak ada. Amin. Tapi faktanya mungkin ada. Ya, faktanya mungkin ada. Maka wanita yang semacam ini, sudah dia susah, bukannya dapat ridho Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Yaitu paling enggak enaknya manusia itu udah susah di dunia, susah di akhirat. Ya, itu enggak enaknya manusia. Padahal orang itu kalau di dunia susah, paham ilmunya, enggak akan susah. Nanti saya kasih contoh, boleh ya? Nah, contoh. Lanjut. Sekarang pria, kan biar adil ya. Biar adil. Sang pria pulang dari kantor, sama kasusnya dipecat. Tinggalnya itu ya sama, ya di rumah yang sama, wanitanya sama. Lapor pada istrinya, "Dik, aku dipecat." Musibah atau enggak musibah? Musibah. Istrinya ngomong, "Dadi wong lanang ra becus. Golek duit ngono wae kok ora iso. Gorok kono dadi wedok." Kalimatnya celeng. Saya mau nanya apa? Sakit atau super sakit, Pak? Super sakit. Nah, terus jenengan di dalam hati komentar, "Kok rabi mbek wedok kaya ngene ya aku mbiyen ya. Kenapa aku dulu menikahin perempuan semacam ini? Kenapa kok istri semacam ini yang mendampingi hidupku? Sudah susah, sampai rumah tambah susah. Hidup macam apa ini? Seandainya dengan si dia." Masya Allah. Sama ini mikirnya, setannya podo soalnya. Tunggal kecamatan, tunggal kelurahan. Belum ada setan dari luar kota, masih sekitar itu aja setannya. Ya objeknya ya model begitu. Seandainya aku nikah dulu dengan si dia itu anaknya Pak Yai, ya anak satu-satunya, ngelola pesantren, Masya Allah aku udah jadi sekarang ini pengelola pesantren. Wah, mulai berhayal. Ya mulai berhayal. Terus gak suka dengan kondisinya, urip kok koyong ini. Ini orang sudah diuji, sudah susah, kemudian tidak melakukan tugas dari Allah Ta'ala, sabar dan ridho, saat itu dapatnya murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Laki-laki model begini banyak enggak, Bu? Yang bandar, Bu. Ada ya, Bu ya? Ada ya, insya Allah enggak banyak, tapi tunggale akeh. Enggak banyak, tapi tunggale akeh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang udah kenal Allah Ta'ala lain. Pulang kantor, dipecat. Ketemu suami, dapat laporan, "Dik, dipecat." Mesem bareng, ngakak bareng. Tonggone takok, "Kok do ngakak bareng piye?" Lah timbang nangis bareng.
Daripada nangis bersama kan lebih bagus ketawa bersama. Lah terus kenapa kalian ketawa? Lah Allah maunya begini kok. Suami udah kerja, saya ya sungguh-sungguh kerja. Kami takwa ya takwa, maksiat ya istighfar. Lah kalau Allah lagi ngasih kondisi susah begini kan tugas kami sabar. Ya daripada sabar itu enggak enak, kami pilih syukur. Kami pilih syukur. Kok iso syukur awakmu? Wes genah ora penak kok syukur. Lah kan cuman urusan enggak punya duit. Yang penting kan aku punya suami. Masya Allah. Yang penting aku punya istri, kata suaminya. Bahkan sekarang yang penting kami punya waktu. Gak punya duit 5 hari gak jadi masalah. Tapi punya waktu 5 hari berdua bersama istri di kos-kosan tanpa ada yang mengganggu. Masya Allah. Kalau melihatnya dengan sudut pandang begini, hidup jadi indah atau enggak indah? Adem. Faman radhiya, siapa ridho dengan kondisi yang Allah beri, falahu ridho. Dia diridhoi Allah. Nah kalau udah Allah ridho, tuh nomor 1 hatinya dibuat jembar pasti. Bleng pena hati ini. Kalau Allah sudah buat ridho, tempatnya dimanapun rasanya lebih dari istana. Oh diridhoi Allah kok. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran apinya Namrud, pernah merasa tersiksa? Enggak pernah. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sel penjara, pernah merasa tersiksa? Enggak pernah. Nabi Yusuf berada di dalam sumur yang gelap kanak-kanak, pernah merasa tersiksa? Enggak pernah. Kenapa seperti itu? Diridhoi Allah. Jadi yang dirasakan nyaman, enak, nikmatnya luar biasa. Berarti hidup ini gampang atau susah? Gampang. Tinggal urusan noto hati. Lah makanya biar hati ini gampang ditoto, kumpul sama orang-orang yang gak keluh kesah. Sohbatul fuqara, kumpul sama orang yang gak punya duit, yang banyak ujian, yang gak keluh kesah, itu madang no hati. Kumpul sama orang yang kaya raya, yang diobrolkan cuman duit, sedikit sakit keluh kesah 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, kumpul yang seperti ini, meteng no hati. Hati meteng bukan hamil, bukan loh ya. Hatinya gelap. Iya, jadi keras. Makanya Nabi kita Muhammad SAW suka kumpul sama orang-orang yang susah. Tapi bukan sembarang susah. Lawe susah ngresulo mbok kumpuli, peteng dedet. Ya, sudah susah, banyak keluh kesah, itu gelap gulita, gerhana matahari dan rembulan jadi satu. Kumpul sama orang susah yang soleh, orang susah yang dalam dirinya itu muncul cahaya Allah Ta'ala karena hidupnya syukur. Cari orang-orang soleh seperti ini. Alhamdulillah dulu saya temukan banyak. Saya duduk tuh, dulu saya nggak usah sebutkan lokasinya, ya di Semanggi sini. Setiap pulang dari Masjid Jami Asgaf, sholat duhur, saya duduk di situ. Ya namanya Am Soleh itu, namanya Bapak Soleh. Sama seperti namanya itu, orangnya soleh. Ya, ini Am Soleh ini, Masya Allah. Hidupnya cuman mesem senyum, udah tua renta. Istrinya jualan rujak, gobet itu ya, lotes, lotek, jualan begitu. Saya kalau duduk sama beliau, rumahnya kecil. Ya duduknya ya di lincah. Ruang tidurnya di dalam itu dapur, ruang tidur, kamar mandi, semua jadi satu, sak kotak kecil. Ruang jualannya ya ruang tamunya. Tapi hatinya tuh kok asyik betul tuh. Saya nanya, Am Soleh, masih kerja enggak? Masih, kerja full. Saya tuh dulu alhamdulillah anak kecil, tapi teman saya orang-orang tua semua. Iya, teman saya orang-orang tua semua. Maka sampai sekarang saya merasa kecil terus. Saya lihat kalian tua semua. Karena teman saya orang-orang tua. Nah ini subhanallah. Saya nanya, kerjanya apa? Saya nggak pernah lihat beliau kerja yang udah tua sekali, sangat tua. Cuman rumah masjid, jual celana kolor. Saya masih ingat persis tuh harganya, Rp750. Celana kolor putih itu loh ya, karonggoni itu ya. Rp750 yang bahannya putih rada apa namanya istilah itu? Linen ya. Rp750 zaman dulu itu. Untungnya berapa? Ya alhamdulillah 250 kurang lebih untungnya.
Laku berapa satu hari? Kok satu hari vol ya, 1 bulan belum tentu laku 1. Loh kok bisa senang? Lah, mau cari apa lagi hidup? Iman, sholat, keluarga, sehari makan mau 10 kali, 20 kali bisa makan. Gitu kok enggak bahagia kan aneh. Itu ilmu begitu tuh buat sampai sekarang hati saya padang loh. Karena kumpul wong susah sing soleh. Lah awakmu kumpul wong susah sing gak soleh. Sing salah. Aku kumpul wong susah sing salah. Kita kumpul orang susah yang salah. Bukan tambah padang, tambah salah. Kenapa? Karena nanti orang-orang susah yang gak iman, gak takwa. Hidupnya hanya keluh kesah. Intinya bukan masalah susah gak susahnya ini. Orang kaya keluh kesah singkirono. Yang gak kaya keluh kesah singkirono. Jangan banyak bergaul, meteng no hati. Kumpul seperlunya saja. Jangan mutuskan tali silaturahim. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Rangkulan suguhono, wangono ya. Rampung, jaga jarak. Karena kalau duduk mesti sambat. Duduk pasti sambat. Lah piye yo, utang kok ya ora kesaur-saur gitu yo, piye? Utang kok enggak kebayar-bayar. Ya istri saya tuh marah-marah terus dulu. Anak itu loh ya Allah susah diatur. Ah ini tuh tangga tuh ganggu. Oh, kemarin di kantor teman satu kantor tuh nyebelin banget. Tadi duduk 2 jam itu curhatnya 2,5 jam. Duduknya 2 jam, keluh kesahnya 2,5 jam. Na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan yang seperti ini, racun itu. Memang kita harus milih. Kok loh Beb kan itu namanya manusia kan kita, lah ya tetap bergaul tapi jaga jarak. Masa ada satu tempat beracun mau kamu deket-deket terus? Kan bahaya buat kita. Ini tentang keselamatan dunia dan akhirat. Ini kalau kemasukan curhat terus nih telinga nih yang gak enak, gersulo tadi, keluh kesah sama Allah. Lah dia gak diridhoi Allah kok. Siapa yang gak ridho dengan takdirku, aku gak ridho sama dia. Terus kita duduk lama-lama mendengarkan ketidakridhoannya dia pada Allah Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Dan ternyata itu banyak istri yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau istrimu lagu begitu, singkirin dulu. Ya jarak 3 meter ngono lho ya. Ojo ado-ado ya. Mas kamu kok jauh? Ngomong sing enak-enak. Kuwi mbok omongke tetep ra enak. Iya, kamu omongkan tetap gak enak, gak akan jadi enak. Ngomong aja yang enak. Ini solusi hidup. Bagaimana itu bisa dapat rezekinya jadi lapang, urusannya beres, nah gak diridhoi Allah kok. Jadi kalau pengen urusannya beres, hidupnya lapang, buat Allah ridho. Buat Allah ridho, jangan pernah keluh kesah. Masya Allah, lagi loro untu sambatnya tolong sasi. Untuk loro. Ya kalau sesekali dalam sepekan, belum sembuh gigi saya, masih ada terasa ini. Wajar. Butuh solusi. Atau minimal mungkin butuh disayang sama istrinya atau suaminya kan begitu ya. Bukan karena kalau kesah. Kalau ini enggak, urip kok kayak ini, untuk loro, sikil serah karu-karuan. Boyok ya kayak ngene, duit ya ora ono. Mati ora wani. Ini peteng dedet ini. Allah enggak ridho. Ya Allah enggak ridho. Maka kita jadikan Allah ridho. Caranya tinggalkan keluh kesah. Belajar kita tuh terima apa yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima itu maksudnya bagaimana? Kalau terpleset dosa ya minta ampun, tobat, perbanyak amal soleh. Jangan ngomong ya udahlah jadi ahli maksiat aku terima, ngawur. Bukan begitu. Tadi udah saya jelaskan ya cara menerima. Enggak punya duit ya kerja ya cari, enggak kebanyakan gersulo ya usaha, dapat disyukuri, enggak dapat lanjutkan usaha. Enggak pakai keluh kesah, wajahnya terus energik. Kok bisa begitu ya? Ya karena dia ridho dengan Allah Ta'ala. Allah mau ngapain bebas, suka-suka Allah. Senang-senangnya Allah, semau-maunya Allah. Saya akan ikuti apa maunya Allah. Cuman saya minta, ya Allah tolong beri saya yang enak-enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya begitu, tapi hatinya ditoto.
Kalau nggak enak ya tetap nerimo, tetap sih siap. Jelas semuanya?